Nama saya Sosrowardoyo, saya sejak tahun 2005. Awal mulanya kami adalah berdiri saat ini dari sebuah pemberdayaan yang bekerja sama dengan NGO LAS, Lembaga Amil Zakat, namanya Dompet Duafa. Waktu itu masih bernama Dompet Duafa Republika. Kita pendampingan untuk mencetak namanya kambing burawa. Waktu itu tahun 2005 bekerja sama dengan Pemda Tanggamus itu untuk menghasilkan kambing burawa itu dengan kambing-kambing lokal Lampung itu disilangkan dengan kambing bur dari Australia. Sepanjang perjalanan kita bekerja sama dengan ada namanya Universitas Lampung, ada Politeknik Lampung, ada PGN, perusahaan gas negara, ada Pertamina, ada juga dengan lembaga-lembaga seperti Basnas, ada lembaga-lembaga NGO dari Badan Zakat, semuanya juga sudah berkolaborasi dengan kita. Perusahaan swasta pun kita bekerjasama dengan Widodo Makmur waktu itu untuk mencetak kambing-kambing dengan sexing, sistem sexing untuk inseminasi buatannya. Berjalannya waktu kita itu sampai merambah ke di tingkatan Kabupaten Pringsewu untuk pengembangan kambing burawa juga. Tapi kemudian di tahun 2000 ini kambing bur ini dilisensikan, didaftarkan menjadi ras terbaru untuk Indonesia yang bernama kambing saburai. Walaupun dengan lika-likunya itu harus menghasilkan F4 minimal pejantannya, dengan lika-likunya, dengan segala tantangannya, saat ini menjadikan kambing yang ada di pedaging di Indonesia itu menjadi namanya kambing. Lebih peternak-peternak itu untuk mencari namanya kambing full blood, karena banyak importer di Indonesia itu tidak kurang dari 10 importer menghadirkan kambing-kambing bur di Indonesia, sehingga banyak dicari kambing-kambing yang memang full blood. Di Indonesia akhirnya sudah terjadi namanya bur F5 ataupun bur purebred, jadi bangsa murni, atau kalau umpamanya ada juga yang mengatakan bur full bloodnya Indonesia itu adalah purebred atau F5. Peternak semuanya, saya mengajak kepada kawan-kawan yang ada di Tanggamus, khususnya di Lampung, pada umumnya di Indonesia, kita meningkatkan kualitas daging. Nah, kenapa ini sangat penting? Ada kebutuhan kurban kita itu cukup besar. Kurban itu cukup besar. Bur ini adalah salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan hewan-hewan kurban kita. Karena dengan pemeliharaan yang efisien, itu menghasilkan daging yang cukup efisien juga. Peternak bur ini bisa meningkatkan perekonomian, sangat-sangat bisa. Dengan pemeliharaan yang kecil dengan genetik yang unggul, ini menghasilkan pendapatan yang sangat oke. Jadi kalau ibarat katanya seperti ini, saya memelihara kambing cross bur saja, kemudian kawan-kawan semua pelihara kambing Rambon atau Jawa Randu, di angka 3 bulan itu saya bisa menjual di angka minimalnya itu 2 juta, kawan-kawan mungkin hanya menjual di angka 750 sampai 1 juta rupiah. Itu salah satu yang menjadi daya tarik dalam kita mengembangkan bur ini. Kemudian bagaimana kita kok bisa menjual begini mahalnya kambing bur ini? Ayo kita ngopi, sering-sering ngopi. Ada pelatihan, ada namanya kontes, ada namanya kita itu bazar, ada namanya kita itu ngopi bareng, ada namanya kopi darat, ada namanya latber. Jangan melihat itu adalah subjeknya PE atau bur, tapi berkunjunglah ke kerumunan-kerumunan itu sehingga kita akan bertukar ilmu. Ada satu permasalahan lagi ketika kita akan ternak kambing bur ini, yang pertama adalah recording. Recording itu adalah bagaimana menggunakan silsilah ini. Karena bisa jadi itu akan banyak dimanfaatkan oleh lingkungan-lingkungan semuanya, peternak-peternak yang baru. Dengan saya ajak, mungkin kawan-kawan akan berminat. Ini sangat berhati-hati terhadap bagaimana memilih genetik itu. Banopati ini mengeluarkan namanya recording, bukan sertifikat. Sertifikat itu tidak ada. Di Indonesia itu tidak mengeluarkan namanya sertifikat silsilah ataupun sertifikat kambing bibit. Itu sertifikat itu hanya mengeluarkan kalau umpamanya ada sebuah proyek
pemerintahan itu biasanya sih seperti ada. Tapi kalau dari sebuah farm ada namanya sertifikat itu tidak ada. Indonesia tidak memiliki umpamanya sekelas lembaga, mungkin HPDKI atau koperasi atau asosiasi itu mengeluarkan sertifikat ataupun recording, itu pun belum ada. Jadi Banopati ini salah satu yang pionir untuk di Indonesia. Saya bisa katakan di Indonesia. Saya mengeluarkan ini sejak tahun 2007. Saya mengeluarkan ini recording dengan perubahan-perubahan pola. Akhirnya sekarang ini Banopati dengan lisensi kami mengandalkan dari koperasi yang saya manajeri sendiri adalah Koperasi Peternak Motivasi Doa Ikhtiar dan Tawakal. Ini kami melisensikan untuk membuktikan bahwa ini benar-benar, umpamanya ini adalah full blood, bahwa ini adalah kambing yang kawan-kawan beli adalah full blood. Jika ini F3, kami akan mengatakan ini adalah F3. Ini bukan hanya katanya atau jari atau luri katanya, luri jari, luri omong-omong doang. Tapi ini kami bisa membuktikannya dari mana asalnya dan segala macam. Banopati mempunyai terah yang pertama itu adalah dari Galur Burja, ada dari Pasifika, ada Barmarden, ada dari yang terakhir kita banggakan itu adalah dari peternakan Karen Hawk, itu dari Afrika. Kami juga sudah punya kambing yang sangat unggul. Nah, bagaimana menciptakan kambing-kambing bur ini supaya berkualitas unggul? Ini yang pertama adalah genetik. Tidak bisa dipungkiri ketika untuk menjual cempe yang harganya 1 bulan 15 juta, 5 juta, 10 juta, itu tetap yang pertama adalah genetik. Jadi untuk kawan-kawan mau naik kelas, itu mulailah dari minimalnya itu adalah jantan F3. Kalau sudah merasa sudah bisa beternak F3 itu oke, meningkat lagi bisa menjadi purebred atau bangsa murninya bur yang ada di Indonesia ini, itu F5 atau F4 itu sudah oke lagi. Kemudian mau naik kelas lagi, kawan-kawan ini juga harus mencari terus kemudian mengincar namanya full blood jantan untuk naik kelas. Nah, ini sangat dibutuhkan untuk kawan-kawan naik kelas. Tanpa pejantan full blood yang dari peternaknya oke, itu tidak akan mungkin. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah dari sisi manajemen pakan. Jangan sungkan-sungkan untuk pakan ini, pakan-pakan ini terus berinovasi. Saya bisa mengklaim bahwa diri saya ini adalah yang pertama untuk di Indonesia ini melakukan namanya fermentasi. Itu saya melakukannya di tahun 2007. Dengan sebuah polemik, akhirnya saya menemukan, saya bukukan, kemudian itu saya kirim ke Jawa, itu masih jadi bungkus terasi, disobek, masih dibuang, belum dipedulikan. Sekarang sebuah kemustahilan ketika beternak banyak tanpa pakan simpan. Indonesia adalah gudangnya pakan, gudangnya limbah. Itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia itu juga mempunyai potensi-potensi konsentrat, sudah konsentrat pakan sapi, pakan kambing ini sudah bermunculan di mana-mana. Jadi konsentrat, kemudian itu fermentasi untuk menghasilkan performa yang bagus ini sangat dibutuhkan. Jadi jangan pernah melewatkan diskusi tentang naik kelas dengan genetik pejantannya, kemudian naik kelas dengan ilmu pakan kita. Kalau pelihara cuma 2-3 ekor itu oke, cari rumput atau menyiapkan bahan pakan. Tapi kalau sudah di angka 25 ke atas induk, itu pasti populasinya nanti akan dengan cepat menyentuh di angka 50 tanpa fermentasi, tanpa pakan penguat, atau bisa konsentrat, bisa ampas tahu, bisa menggunakan kearifan lokalnya. Selain hijauan, itu sangat-sangat dibutuhkan. Dan Banopati ini dengan populasi di angka rata-rataan per bulan itu adalah 200 ekor, ini membutuhkan stok pakan minimalnya adalah 4 ton. Siap pakan itu setiap hari itu harus dijaga di angka 4 ton pakan simpannya. Nah, ada drum itu jumlahnya kalau kurang lebihnya di sini sekitaran 30-an. Kemudian ada menggunakan plastik,
ada menggunakan bunker tanah, ada menggunakan karung, ada menggunakan ember cat bekas, ada menggunakan lagi namanya plastik-plastik bekas. Ini sangat dibutuhkan dalam ilmu teknologi penyimpanan pakan kita. Kami bukan yang terbaik, kami adalah mencari kawan untuk kemitraan kawan-kawan semuanya. Salam peternakan.